Film diawali dengan menceritakan perjalanan seorang kesatria Yerusalem yang bernama Godfrey dalam mencari anaknya di Perancis di tahun 1184. Di tempat lain, ada seorang pendeta yang sedang menguburkan mayat seorang wanita. Namun, sebelum itu ia mengambil kalung dari leher wanita itu. Ada rombongan tentara salib yang melintasi tempat itu dan memberi semacam sumbangan ke pendeta dan para pekerjanya. Kemudian, pendeta menyuruh pekerjanya untuk memenggal kepala wanita itu dikarenakan ia mati bunuh diri. Scene pun berlanjut berpindah ke seorang pandai besi. Ia bernama Balian. Ia merupakan adik tiri dari si pendeta sekaligus suami dari mayat wanita tadi. Balian berhalusinasi bahwa istrinya yang sedang hamil masih hidup dan sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu ia mengunjungi makam istrinya dan membakar barang-barang istrinya dan calon bayinya. Tak lama kemudian, saat bekerja, Balian didatangi tentara salib yang minta Balian untuk mengganti ladang kuda dan menyiapkan makanan yang nantinya akan mereka bayar. Balian menyanggupinya, lalu ia diajak oleh Godfrey. Di sini ia tahu bahwa Balian adalah anaknya Godfrey. Balian diajak untuk ikut berjuang bersama tentara salib dan Balian pun menolaknya. Di malam hari, sang pendeta mendatangi Balian. Ia melihat sangat membenci Balian dan terus menyalahkan Balian. Ketika Balian melihat kalung istrinya dipakai oleh sang pendeta, Balian marah dan langsung membunuh pendeta itu dengan pedang panas, lalu membakar rumahnya dan pergi dari sana. Balian pun memutuskan untuk ikut serta tentara salib yang dipimpin Godfrey yang akan berangkat ke Yerusalem sebagai penebusan dosanya dan istrinya. Lalu, saat berkemah, tiba-tiba ada prajurit yang mencari Balian karena ia ketahuan baru saja membunuh pendeta. Godfrey menolak menyerahkan Balian ke prajurit itu dan akhirnya terjadilah perkelahian. Walaupun perkelahian tersebut dimenangkan oleh pihak Godfrey, namun Godfrey terkena panah yang membuatnya terluka. Hingga suatu hari ia pun sekarat karena lukanya itu dan memanggil Balian untuk menggantikannya sebagai kesatria yang memimpin prajurit salib sebelum akhirnya Godfrey pun meninggal. Singkat cerita, tentara salib berangkat sebagian menggunakan kapal laut. Namun naas kapal tersebut dihantam badai dan hancur. Hingga saat Balian tersadar, ia sudah terdampar di pantai dengan banyak mayat di sekelilingnya. Ia pun menemukan kuda yang terjebak di sebuah jala. Lalu ia melepaskan ikatan jala tersebut dan berniat menunggangi kuda itu untuk pergi ke Yerusalem. Namun, kuda itu langsung lari dan tak terkejar. Balian melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki dan beristirahat minum di sebuah sumber mata air. Beruntung sekali Balian. Kuda yang tadi lari juga ada di sana dan ia bisa menjinakkan kuda tersebut. Tak lama, ada dua orang dari pasukan Salahuddin yang mengaku kuda itu miliknya. Karena tak terima, Balian berkelahi dengan salah satu orang itu dan Balian pun menang. Balian juga meminta orang yang satunya untuk mengantarkannya ke Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem, Balian memberikan kuda itu kepada orang yang mengantarkannya. Lalu, ia didatangi seorang prajurit yang diketahui orang gundul saat melihat pedang Balian. Prajurit-prajurit itu memberikan hormat karena mereka tahu Balianlah penerus Godfrey. Lalu, ia juga bertemu seorang wanita yang bernama Sibilia. Sibilia merupakan adik dari Raja Yerusalem, yaitu Raja Baldwin keempat. Balian juga diajak berkeliling dan melihat dua satria Templar yang dihukum karena membunuh Muslim Arab. Hukuman itu dilakukan untuk menjaga hubungan baik Muslim dan Kristen di Yerusalem. Dalang dari pembunuhan itu diketahui adalah Reynald. Padahal, sang raja selalu menjaga hubungan baik dengan kaum muslimin, walaupun berbeda keyakinan. Raja Baldwin adalah raja yang bijaksana, namun ia menderita penyakit kusta, sehingga ia selalu memakai topeng dan baju tertutup. Sang raja memerintahkan Balian untuk melindungi wilayah Ibelin dan masyarakatnya. Balian pun setuju. Ketika hendak pergi, ia tak sengaja melihat anak dari Sibilia.
Ketika sampai di Ibelin, Balian membuat proyek untuk membangun sumber air dan mengalirkannya untuk konsumsi dan pertanian. Karena sebelumnya, Ibelin merupakan wilayah yang cukup tandus dan kering. Lalu, beberapa hari kemudian, Sibilia berkunjung ke Ibelin dan ingin beristirahat di sana. Sibilia juga menggoda Balian. Seiring waktu berlalu, daerah Ibelin menjadi subur. Sin berpindah ke Kai, suami Sibilia, dan Reynald, yang sedang membuat kekacauan dengan menyerang rombongan muslim yang sedang melintas di padang pasir, yang mana hal itu membuat perdamaian antara kaum muslimin dan Kristiani rusak. Raja Baldwin yang mendengar kabar itu juga bersiap, karena Sultan Salahuddin sedang menuju Yerusalem dengan membawa 200.000 pasukan. Raja Baldwin juga menyiapkan pasukannya. Balian pun menghadang pasukan Salahuddin dengan membawa pasukan yang lebih sedikit dibanding dengan pasukan Salahuddin. Tentu saja, pasukan Salahuddin menang dan beberapa prajurit dijadikan tawanan. Namun, mereka membebaskan Balian karena salah satu prajurit Salahuddin adalah orang yang pernah dibantu Balian dan diberi kuda olehnya. Tak lama kemudian, pasukan Templar yang sangat banyak dengan membawa palang salib yang sangat besar pun terlihat. Dibarengi pasukan muslim yang tak kalah banyak, namun Salahuddin dan Raja Baldwin melakukan perundingan yang mana diputuskan untuk tidak berperang karena terjadi kesalahpahaman. Dan Raja Baldwin berjanji akan menghukum Reynald atas kekacauan yang ia perbuat terhadap kaum muslimin. Salahuddin pun menunjukkan kebaikannya dengan mengirim tabib untuk mengobati kusta Raja Baldwin sehingga kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Singkat cerita, Reynald dihukum dan dimasukkan penjara karena perbuatannya. Tetapi, ia tetap bersekongkol dengan Guy. Balian juga diminta oleh sang raja untuk menikahi Sibilia, agar Guy tidak bisa melakukan pemberontakan. Tetapi, ditolak oleh Balian, karena ia tidak mau menjadi perebut istri orang. Selang beberapa hari, Raja Baldwin pun meninggal, dan mewariskan tahtanya ke anak laki-laki Sibilia. Ternyata anak itu juga mengidap penyakit kusta yang diketahui setelah ia naik tahta dan diperiksa kesehatannya oleh tabib. Hingga akhirnya Sibilia terpaksa memberikan racun ke telinga anaknya agar anaknya tak tersiksa dengan penyakit tersebut sepanjang hidupnya. Segera setelah kabar kematian raja kecil itu, Guy memerintahkan beberapa prajurit Templar untuk membunuh Balian namun gagal. Setelah itu, Guy dinobatkan sebagai raja berikutnya. Dan ia langsung merencanakan kekacauan dengan keinginannya menyerang prajurit Salahuddin. Guy juga membunuh adik dari Salahuddin. Ketika orang suruhan Salahuddin datang untuk meminta jasad adik Salahuddin dan meminta kepada pelaku, Guy malah memenggal orang suruhan Salahuddin tersebut dan mengirimnya kembali ke Salahuddin yang bertanda ia memulai peperangan. Dan benar saja, ia membawa sebagian besar pasukan untuk menyerang pasukan Salahuddin tanpa pertimbangan kondisi pasukannya sendiri dan tempat tujuan. Balian yang diajak untuk menyerang menolak dan lebih ingin tetap bertahan di benteng dengan pasukan yang terbatas. Lanjut cerita, pasukan Guy yang sangat banyak menuju ke medan tempur dengan kondisi yang kurang prima, karena mereka kekurangan air dan melawan arah angin, sehingga memakan tenaga yang besar. Satu persatu prajurit Guy pun tumbang. Sebaliknya, prajurit Salahuddin sangat prima karena Salahuddin telah memperkirakan kondisi pasukan dan medan tempur. Hingga perang pun berlangsung dan sayangnya tidak diperlihatkan dalam film ini. Namun terlihat pasukan Guy kalah, sehingga banyak mayat yang berjatuhan di medan perang itu. Guy serta Reynald dijadikan tawanan oleh Salahuddin. Di sini, Salahuddin menyadari bahwa yang membunuh adiknya adalah Reynald, sehingga ia memenggal kepala Reynald saat itu juga. Balian yang mendengar kabar itu pun langsung membuat rencana untuk bertahan di benteng. Ia mengukur jarak panah terjauh dan memberi tanda putih di sana agar sasarannya tepat. Tak lama kemudian, pasukan Salahuddin mendekat dan mulai menyerang saat dini hari. Tembakan api dari meriam sangat banyak mengembur benteng Yerusalem. Ketika pasukan Salahuddin sampai di tanda putih yang dibuat Balian, pasukan Yerusalem pun mulai menyerang balik dengan tepat sasaran. Walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding pasukan Salahuddin,
Ternyata rencana itu cukup berhasil sehingga pasukan Salahuddin belum bisa mendekat ke benteng. Di malam hari, Salahuddin melihat ada celah pada benteng itu, yang mana ada tembok yang kemungkinan besar bisa ia tembus. Benar saja, pasukan Salahuddin berhasil menghancurkan tembok itu. Pasukan Balian pun kewalahan. Saat Balian mulai putus asa, Salahuddin mengajak Balian untuk berdiplomasi dengan meminta Balian memberikan Yerusalem dan menghentikan peperangan. Salahuddin juga berjanji menjamin keamanan seluruh penduduk Yerusalem untuk berpindah ke tanah orang Kristen termasuk wanita, anak-anak, orang tua, tentara, dan ratu. Balian pun bingung karena dulunya orang Kristen membantai seluruh muslim saat merebut kota Yerusalem. Tetapi dengan kebijaksanaan Salahuddin, akhirnya Balian setuju atas kesepakatan itu. Hal itu pun disambut gembira oleh kedua belah pihak. Scene selanjutnya memperlihatkan Guy yang telah dibebaskan dari tawanan malah menantang Balian untuk berduel. Tentu saja ia kalah karena kemampuan Balian jauh di atasnya. Guy kalah dan pasrah untuk dipenggal Balian. Tetapi Balian berbesar hati dan menyuruh Guy bangkit menjadi kesatria sejati, jangan seperti dulu. Di sisi lain, Salahuddin memasuki Yerusalem dan menjadikan gereja di sana sebagai masjid. Di sini memperlihatkan kebijaksanaan Salahuddin, di mana ia tetap menghormati kepercayaan lain dengan tidak menginjak simbol salib di sana. Berpindah ke Perancis, ia didatangi oleh prajurit salib yang dipimpin oleh Raja Inggris dan menanyakan keberadaan Balian untuk mengajaknya ke Yerusalem. Balian pun mengaku hanya seorang pandai besi karena ia tak ingin berperang lagi dan ingin hidup bersama Sibilia. Film pun berakhir. Oke guys, seru banget kan filmnya? Emosi kita dibuat naik turun sepanjang film. Secara garis besar, film ini mengajarkan kita untuk bersikap bijaksana dalam menghadapi segala situasi. Jangan terpengaruh oleh pemberontakan dan cintai perdamaian antar umat beragama. Peran Balian pun dibuat begitu real dan tidak dilebih-lebihkan. Sifatnya yang membuat film ini bikin angguk-angguk kepala. Sekian dulu review film kali ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Salam teman-teman. See you. Bye-bye.